Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu ayyakum min ahlil khairi was sa'ada fid din wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita semua berbeda dalam masalah apapun sebagai sesama muslim, sesama warga negara Indonesia. Semoga urusan kita Allah mudahkan dalam semua dimensinya. Amin Allahumma amin. Juga urusan saudara kita sesama muslim di berbagai mancanegara, khususnya di Palestina, di Gaza. Semoga Allah menangkan perang mereka. Allah sambut yang wafat dari mereka sebagai syuhada, dan Allah kembalikan hak-hak mereka. Amin Allahumma amin. Seringkali kita mendengar narasi Kiai Haji Imaduddin bahwasanya Ibnu Hajar itu tidak mengisbat nasab Ba'alawi, tapi hanya mengutip ucapan gurunya bahwasanya ada Abdullah bin Ahmad, dan Ibnu Hajar tidak meneliti. Ibnu Hajar juga hidup jauh abadnya daripada Ubaidillah atau Abdullah. Abdullah di abad ke-5 atau abad ke-4, sementara Ibnu Hajar di abad ke-10. Jadi ini sudah sangat jauh, tidak bisa dipercaya begitu saja. Sekarang akan saya buktikan sekuat apa Ibnu Hajar itu ketika dikaitkan dengan adanya putra Ahmad bernama Abdullah. Sekarang perhatikan, ini ada Sahabatul Imam Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haythami, ulama abad ke-10. Ya. Di situ ada subjudul Sanadul Imam Abi Bakrin Al-Aidarus. Jadi salah satu dari keturunan Ba'alawi yaitu Aidarus oleh Imam Ibnu Hajar dipanggil sebagai Al-Imam, ya. Jadi itu sudah pengakuan, ya. Sanad dalam masalah apa? Fi lubsi al-hirqah, di dalam memakai hirqah. Hirqah itu pakaian khas sufi. Jadi ulama sufi itu punya pakaian khusus di mana cara memakainya itu ada sanadnya. Jadi fulan memakaikan pakaian itu kepada fulan, lalu fulan kepada fulan berikutnya, terus turun-temurun seperti itu, ya. Jadi dicatat besar-besar, ya, dan diingat baik-baik, ini bicara sanad. Kalau sanad itu adalah transmisi, jalur kita mendapatkan sesuatu dari mulai asal muasalnya. Ya, sama dengan sanad hadis dari Rasulullah bersabda didengar oleh sahabat, sahabat diucapkan lagi kepada tabi'in, terus kepada tabi'in, terus kepada Imam Bukhari misalnya, ya, sampai jalurnya itu masing-masing person to person, itu namanya sanad. Jadi ini memang tidak bicara tentang nasab, tetapi bicara tentang sanad. Cuma apa kaitannya dengan nasab? Mari langsung kita bacakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li aidon fi lubsi al-hirqati tariqatun ukhra fi ghayatil fakhamah. Perhatikan, ya. Saya, ini ucapan Ibnu Hajar, juga memiliki jalur lain di dalam sanadnya memakai hirqah, ya. Jadi saya ini punya berbagai jalur. Maka kali ini akan menyebut satu jalurnya di dalam memakai pakaian khas sufi itu. Kemudian ini jalur yang akan disebutkan ini fi ghayatil fakhamah. Kalau kita bahasa Indonesia kan artinya adalah di puncak keagungannya. Jadi sanad ini adalah sanad yang paling agung, ya. Jadi al-fakhamah itu sama dengan al-azimah, ya. Agung, ya. Agung dan tinggi, ya. Luar biasa lah maksudnya. Kenapa bisa begitu? Wadzalika, dan hal itu, ya, maksudnya kenapa bisa ada ghayatul fakhamah? Kenapa ini dianggap sangat agung? Li'annaha, karena sanad ini atau thariqah ini anil kutbi al-kabir, dipanggilnya al-kutb, ya, wali kutub yang besar, ya. Kemudian al-azim yang agung, asy-syahir yang sudah populer, asy-syarif yang merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasib yang memiliki hasab yang bagus, an-nasib, ya, sama yang memiliki nasab yang bagus. Siapa itu? Ya, al-imam, yaitu Imam Abi Bakrin Al-Aidarus. Jadi Ibnu Hajar mengisbat, menetapkan, menyatakan dengan tegas bahwa beliau punya sanad memakai hirqah dari jalur yang sangat agung, karena berasal dari as-sayyid, asy-syarif, al-hasib, an-nasib, al-imam Abi Bakrin Al-Aidarus. Kemudian perhatikan di bawahnya, mungkin ada yang komplain, Abu Bakar Al-Aidarus ini sudah wafat sebelum Imam Ibnu Hajar lahir. Kok bisa Ibnu Hajar mengklaim punya sanad kepada beliau? Maka perhatikan, ada tulisan di bawah itu,
Wahuwa, dan ulama ini yaitu Al-Qutbu Al-Kabir Abu Bakar Al-Aidarus ini, wa illam alqahu, walaupun saya memang tidak berjumpa dengannya karena beliau wafat sebelum Ibnu Hajar lahir, aidon juga, lakinni, ada jumlah istidroknya ya, akan tetapi saya laki itu telah berjumpa kafiron dengan banyak orang, mintala midhi, dari murid-murid langsung beliau. Jadi memang tidak bertemu dengan Abu Bakar Al-Aidarus, tetapi bertemu dengan banyak sekali murid-muridnya. Wa waqa'ah, dan telah terjadi baini, di antara saya, wa bainahum, dan para murid-murid itu, ma, sesuatu, yudawwizu, yang membolehkan saya atau mengabsahkan saya, li, kepada saya ya, ar-riwayata, untuk meriwayatkan ya, anhu, dari Abu Bakar Al-Aidarus itu. Jadi Ibnu Hajar mengatakan, saya memang tidak berjumpa dengan Abu Bakar Al-Aidarus, tapi saya berjumpa dengan murid-muridnya. Dan telah terjadi antara saya dengan para muridnya itu sesuatu di mana dengan kejadian itu saya sudah boleh meriwayatkan dari Abu Bakar Al-Aidarus. Apa maksudnya? Ya, Ibnu Hajar belajar atau berkomunikasi atau berguru kepada murid-muridnya, atau menyambungkan sanadnya melalui murid-muridnya, sehingga boleh meriwayatkan darinya walaupun tidak bertemu. Itu namanya sanad, Pak ya. Jadi kalau misalnya saya bilang saya berguru kepada Mukidi misalnya, padahal saya tidak bertemu, atau saya meriwayatkan dari Mukidi padahal saya tidak bertemu dengan Mukidi. Oh iya, tapi Mukidi punya banyak murid yang berguru langsung kepada beliau. Maman, Mimin, Mumun. Saya bertemu dengan Maman, Mimin, Mumun ini, saya belajar bagaimana ajarannya dari Mukidi. Kalau saya sudah belajar kepada Maman, Mimin, Mumun, dan yang saya terima adalah pelajaran yang diajarkan oleh Mukidi, ya sama saya belajar kepada Mukidi. Maka itu yang disebut dengan ma yujawwizuli ar-riwayata anhu. Itu yang membuat saya boleh dan sah meriwayatkan dari Abu Bakar Al-Aidarus, begitu ya. Kemudian kita masuk kepada bagian terpentingnya, yaitu Ibnu Hajar mau merilis sanad libasul hirqohnya. Coba perhatikan, wala nahtimu, itu tulisan di bawahnya ya, dan akan kami pungkasi atau akan kami akhiri ya, ketika bicara tentang sanad libas hirqohnya Imam Abu Bakar Al-Aidarus, akan kami tutup itu ya, bitoriqatin jaliyatin, dengan satu torikoh atau satu sanad yang tinggi ya, artinya ya tinggi, agung, kemudian aliyatul miqdar, yang sangat tinggi nilainya ya, mahal harganya, kira-kira begitu ya. Kemudian kenapa bisa demikian? Li'anna masyayikhoha, karena para masyayikh yang ada di torikoh ini, atau karena jalurnya orang-orang ini ya, min awwalihim, dari mulai pertama, berarti dari mulai Ibnu Hajar menerimanya ya, yang pertama dihitung dari bawah ya, ila muntahahum, sampai kepada pungkasnya di atas, sampai kepada ujungnya di atas, min alil baiti, mereka adalah dari keluarga Rasulullah, dari ahlul bait, dari alul bait ya. Kullun, semua jalur itu, an abihi, adalah turun temurun berasal dari bapaknya, begitu ya. Jadi itu ya, ini adalah pernyataan tegas Ibnu Hajar bahwa orang-orang yang akan disebut di sini adalah semua dzurriyyah Nabi, semua turun temurun dari bapak ke bapak. Maka ini toriko yang sangat agung, toriko yang tinggi nilainya. Kemudian beliau membacakan ya, qala al-Qutbu, berkata wali kutub ya, Abu Bakar Al-Aidarus, yaitu Abu Bakar Al-Aidarus. Jadi di sini Ibnu Hajar sedang menceritakan torikohnya Abu Bakar Al-Aidarus, di mana beliau juga nyambung kepada torikoh ini melalui murid-muridnya. Apa yang diucapkan oleh Abu Bakar Al-Aidarus? Labis tuha, aku memakai hirqoh itu, min abi, dari jalur riwayat bapakku. Jadi yang memakaikan baju hirqoh kepada Abu Bakar Al-Aidarus adalah bapaknya. Al-Qutbu Abdullah Al-Aidarus, yaitu wali kutub Abdullah Al-Aidarus. Min abihi, dia ya, atau bapakku itu mendapatkan dari bapaknya, berarti dari kakekku ya, begitu ya. Lalu siapa yang bapaknya itu atau juga kakeknya itu ya? Jadi kalau bagi anaknya ya bapaknya, kalau bagi cucunya ya kakeknya. Abi Bakrin, yaitu Abu Bakar. Wahwa, dan Abu Bakar itu ya, min abihi, juga dapat dari bapaknya. Siapa itu? Abdurrahman As-Saqaf, yaitu dari Abdurrahman As-Saqaf. Wahwa, dan Abdurrahman As-Saqaf itu min abihi, dari bapaknya. Muhammad, yang bernama Muhammad.
min abihi dari bapaknya lagi Ali yaitu Ali, min abihi dari bapaknya lagi Alawi yaitu Alawi, min abihi dari bapaknya lagi Al-Faqih yaitu Al-Faqih Muhammad yang bernama Muhammad. Nah, kemudian alladzi di mana yatasya'abu bermuara ya minhu dari Muhammad ini ansabu Bani Alawi, nasabnya para sadah Bani Alawi atau Ba Alawi. Min abihi dia juga mendapatkan dari bapaknya Ali yang bernama Ali. Min abihi Ali mendapatkan dari bapaknya siapa itu? Muhammad yaitu Muhammad. Min abihi Muhammad mendapatkan dari bapaknya Ali yaitu Ali. Min abihi Ali mendapatkan dari bapaknya Alawi yaitu Alawi. Min abihi Alawi mendapatkan dari bapaknya Muhammadin yaitu Muhammad. Min abihi Muhammad mendapatkan dari bapaknya Alawi yaitu Alawi. Min abihi Alawi mendapatkan dari bapaknya Abdullah yaitu Abdullah. Min abihi Abdullah mendapatkan dari bapaknya Ahmad yaitu Ahmad ya. Jadi Abdullah itu Ubaidillah dan Ahmad di sini adalah Al-Muhajir ya. Sudah nyambung ke situ ya. Min abihi dan Ahmad mendapatkan dari bapaknya yaitu Isa Arumi ya. Kemudian Isa min abihi mendapatkan dari bapaknya yaitu Muhammad ya. Isa bin Muhammad. Muhammad min abihi mendapatkan dari bapaknya Ali ya, yaitu Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi min abihi dari bapaknya Ja'far yaitu Ja'far Shadiq ya. Ja'far min abihi dari bapaknya yaitu Al-Imam Al-Baqir ya. Kemudian Al-Imam Al-Baqir mendapatkan dari siapa? Min abihi Ali Zainal Abidin, dari bapaknya yaitu Ali Zainal Abidin. Kemudian min abihi Ali Zainal Abidin mendapatkan dari bapaknya Sayyidis Syuhada ya, tuannya para orang-orang syahid Al-Husaini yaitu Imam Husain. Min abihi Imam Husain mendapatkan dari ayahnya Aliun karramallahu wajhah yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini rentetan sanad, Pak. Rentetan sanad itu tidak butuh kitab, tetapi butuh transmisi yang tersambung. Ini dari bapak ke bapak mesti tersambung, mesti ketemu. Sampai kepada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar terputus kepada Al-Aidarus tidak langsung tapi melalui murid-muridnya. Jadi nyambung juga, ya. Jadi ini, Pak. Kalau kamu tanya Ibnu Hajar tahu dari mana kalau Abdullah itu putra Ahmad? Ya tahu dari Al-Aidarus, tahu dari muridnya Al-Aidarus. Bukan mengutip dari Habib Abu Bakar Asyakron. Bukan mengambil dari kitab Al-Burqa Al-Musiqoh. Ini kan jelas, Pak. Orang bicara sanad itu adalah apa yang dia terima. Bukan baca di kitab orang. Tapi dia bertemu dengan Maman. Maman mengatakan mendapatkan dari Mimin. Mimin mengatakan mendapatkan dari Mumun, sampai disebut nama Abdullah bin Ahmad. Nah, itu kan jelas. Bagaimana bisa Ibnu Hajar ditolak hanya karena wah ini kan orangnya kan jauh terpisahnya. Lah kan ada sambungan sanadnya, Pak. Begitu ya. Jadi Imam Bukhari dulu mencari hadis itu tidak mencari kitab, Pak, tapi kepada siapa dan jalurnya kepada siapa. Begitu juga Ibnu Hajar merilis sanad ini bukan baca kitab, bukan menukil di kitab orang, tapi dia menerima dari ucapan lisan ke lisan. Saya kira kalau kita memahami ini dan tidak ada arogansi, kita akan bisa menghargai ini adalah jalur sanadnya Imam Ibnu Hajar. Beliau yang menyatakan sanadnya ini adalah sanad dari thoriqoh yang jaliyah aliyatul miqdar, karena semuanya adalah dari keluarga Rasulullah dan semuanya dari jalur ayah ke ayah. Berarti pasti tersambung. Begitu, Pak ya? Begitu. Artinya mesti sezaman. Ayah dan anak, kakek, bapaknya sezaman dengan kakeknya, kakeknya sezaman dengan buyutnya, terus seperti itu. Ini masih mau diragukan. Ya. Coba sekarang ada nggak sadah yang lain yang ada jalur penyebutan nasab seperti sanad seperti ini? Kalau ada coba tolong ditunjukkan ya. Bukan mengatakan ini yang paling sahih dan yang paling keren, tetapi setidaknya mungkin jarang ya. Ada sadah di mana rekod dari silsilahnya itu bisa terekam dalam bentuk sanad seperti ini. Allahumma hadina hadza sabil.